Begitu saja teman-teman sharing hari ini untuk contoh dari invoice. Nanti setelah invoice ada beberapa dokumen-dokumen lain dan mungkin bakal aku bahas di next video. Halo brother, buat kalian belum kenal, salam kenal dulu. Nama aku Malzari, dimana di channel ini aku bahas apapun mengenai ekspor. So bagi kalian yang berkenan, silahkan klik like dan share video ini ke teman kalian. Jadi hari ini aku mau berbagi tips dan trik, bukan tips sih, lebih ke menjelaskan apa itu pengertian commercial invoice dan beserta contohnya. Langsung saja simak video ini sampai akhir, langsung saja ciao. Halo teman-teman, hari ini aku mau sharing contoh commercial invoice ataupun invoice. Karena seorang eksportir itu wajib harus memiliki dokumen invoice ini untuk melakukan pengiriman barang. Nah, simpelnya invoice ini adalah ketika kita memasukkan barang ke dalam peti, ke dalam kontainer, barang yang dimasukin ke dalam kontainer ini harus sama yang ada dengan invoice, yang ada di invoice. Dan juga barang yang akan dikirim ke luar negeri sama barang yang ada di invoice ini harus sama persis. Nggak boleh berbeda, karena dapat bermasalah. Untuk siapa? Yaitu apabila ketika kita melakukan pengiriman dari pabean Indonesia ke luar negeri, dan ketika masuk ke luar negeri, yaitu pabean luar negeri, itu dapat bermasalah. Nah, jadi isi dari invoice itu adalah deskripsi dari barang-barang, harga barang, dan kuantitinya berapa. Langsung saja kita lihat contoh dari invoice yang pernah kami buat. Oke. Nah, untuk di kop suratnya ini ada nama perusahaan kalian yang harus kalian buat, kemudian alamat perusahaan dan nomor telepon, dan diisi dengan email dan website. Dan satu lagi, kalau kalian punya logo perusahaan, silakan lampirkan saja di ini, di atas, di kopnya. Dan di sini invoice, nomor invoice, contohnya nomor 1, ini nama PT kalian, tahunnya kapan, kemudian pada saat pengirimannya kapan, dan di sini ada data si buyernya, nama perusahaan si buyer, kemudian di bawahnya alamat perusahaan si buyer, nomor teleponnya, emailnya, dan attention kepada siapa. Nah, attention ini kepada si buyer yang melakukan purchasing ya. Kemudian ada referensi nomor untuk kalian yang baru pertama kali pengiriman, tulis nomor 1, dan M ini nama siapa yang nama kalian yang nego sama si buyer, dan ini nama perusahaan si buyer dalam singkatan ya, disingkat saja. Ini NTE itu dari ini Nakatsuso, ini contoh ya. M nama aku Muhalidari, dan kontrak nomor yang nomor 1, kemudian ada PT, nama perusahaan, dan nama kalian, ini nama perusahaan kalian dan nama kalian, dan tahun pengiriman. Untuk payment, kalian bisa buat apa saja, LC atau TT, ini terserah kalian. Edit saja sesuai yang kalian mau. Kemudian ada delivery term, yaitu melalui Belawan Port dan menggunakan metode pengiriman free on board atau freight on board. Deskripsi produk ini Aricanat, Pinang,
kuantitinya 40 bags, 40 goni ya, 40 goni. Kemudian totalnya 2000 kilo. Price FOB, harga FOB tertera di sini. Kemudian total keseluruhannya berapa? Nah, jadi ini total dari perkalian antara 2,23 dolar dikali 2000 kilo. Dan ini vessel, nama vessel. Data ini akan kalian dapat dari si forwarder kalau kalian menggunakan jasa forwarder ya. Net amount, dan ini penyebutan di dalam dolar. Kemudian di sini yang paling penting, originnya dari Indonesia dan produk dari Indonesia. Di sini yang paling penting yaitu paymentnya. Di payment ini kalian wajib melampirkan nomor rekening perusahaan ya. Nggak boleh rekening pribadi. Tapi kalau kalian jago negosiasi, kalau si bayarnya mau ke rekening pribadi itu bisa aja. Tapi itu langka ya, agak susah karena ini nyangkut trust antara perusahaan ke perusahaan. Langsung aja, ini ada yang pertama nama bank kalian, ini Bank Sentral Asia. Berangkas alamatnya di mana, di kota mana, provinsi mana. Kemudian alamat lengkap ini bank kalian di mana, alamat lengkapnya. Kemudian ada Swift code ini wajib. Ini Swift code BCA, kode bank. Kemudian nomor rekening perusahaan kalian dan nama rekening perusahaan. Nah, ini seperti biasa, nama PT kalian dan nama kalian. Udah, begitu saja teman-teman sharing hari ini untuk contoh dari invoice. Nanti setelah invoice ada beberapa dokumen-dokumen lainnya dan mungkin bakal aku bahas di next video. Ya, contoh dari komersial invoice. Semoga bisa membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini dan share ke teman kalian. And I'll see you in the next video. Salam ekspor.